Bismillahirrahmanirrahim. Sama watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam beramal kebaikan, mencari kebenaran, dan mengingatkan untuk saling sabar dalam mentaati Allah. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Tidak terasa kita ini sudah memasuki bulan Sya'ban ya. Nggih, leres nggih. Bulan Sya'ban ya. Sebentar lagi ya, kurang lebih ya, hitungannya antara 23, 24 hari lagi ya, kita memasuki bulan Ramadan. Masya Allah ya. Memang hari itu memang semakin cepat ya, sesuai dengan penjelasan Nabi ya, tidak akan terjadi hari kiamat, la taqumus saa'ah ya hatta takuna itaqrabaz zaman, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum waktu itu semakin cepat ya. Bahkan Nabi mengatakan wa takunu sanah kasyahr, bahwa 1 tahun itu seperti 1 bulan ya. Ya, jadi setahun itu seperti terasa sebulan ya. Wa yakuna syahr ya kal jum'ah ya, 1 bulan seperti 1 pekan atau 1 Jumat. Wa takunal jum'ah kal yaum, 1 pekan seperti sehari. Wa yakunal yaum ya kasa'ah, 1 hari seperti 1 jam. 1 jam wa takunu sa'ah ka'is fatati ala arok ya, seperti daun kering yang terkena api yang cepat lenyapnya, cepat terbakarnya. Nah itu. Bahkan dalam riwayat yang lain seperti kilatan pedang ya. Jadi kalau kita tidak betul-betul memanfaatkan waktu kita, hidup kita di dunia ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang celaka, menjadi orang-orang yang rugi ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi ini Masya Allah ya, jadi mengingatkan kita untuk senantiasa betul-betul memanfaatkan sisa-sisa hidup kita ini ya, ataupun kesempatan usia kita diberi oleh Allah kesempatan usia atau tambahan usia dari Allah SWT. Artinya kita masih diberi kesempatan untuk bisa hidup ini, bisa jadi karena kemungkinan ada 2 hal, kemungkinan loh ini. Yang pertama, mungkin amal kebaikan kita ini masih sedikit sehingga kita disuruh untuk memperbanyak amal kebaikan. Bisa jadi ya, kemungkinan. Makanya ada kita dikasih yaitu usia oleh Allah Ta'ala untuk bisa terus hidup di muka bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan kita diberi kesempatan oleh Allah usia untuk bisa menikmati kehidupan di dunia ini, bisa jadi dosa kita lebih banyak daripada kebaikan kita, sehingga kita segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini penting sekali ya para jamaah Bapak Ibu. Makanya dengan cepatnya hari ini berlalu ya, tidak terasa kita sudah masuk di awal yaitu bulan Sya'ban, sebentar lagi nanti memasuki bulan Ramadan. Nanti kalau kita tidak mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan dengan keikhlasan, hati yang tulus, hati yang bersih, iman yang kuat, kemudian dengan amal-amal soleh yang sudah kita biasakan ya sebelum-sebelumnya, sebelum kita nanti menghadapi training dari Allah ya, yang dimana Allah nanti akan betul-betul training kita lagi. Kalau Allah memberikan umur yang panjang sampai bulan Ramadan, kita akan dihadapi dengan berbagai ya perintah-perintah dan juga anjuran-anjuran untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita belum siap, tidak siap, atau mungkin kita tidak punya semangat giroh yang kuat, ya jangan-jangan nanti Ramadan tahun yang akan datang bisa-bisa lebih buruk daripada tahun yang kemarin ya. Maka ini sangat tragis sekali. Ini dinamakan orang yang apa? Orang yang rugi hidupnya. Benar apa yang telah dibacakan oleh imam tadi di depan ya, para jamaah. Yang dimana ketika imam menyampaikan pembacaan Al-Quran di dalam surat Al-Munafikun, surat yang 63 ayat yang ke-9 sampai 11, yang dimana di situ mengingatkan kita untuk hati-hati dalam hidup. Jangan sampai dalam kehidupan kita di dunia ini ya, apapun yang kita nikmati, apapun fasilitas yang kita jalani ini ya, yang kita gunakan ini, apapun yang kita miliki semuanya itu menjadikan kita lalai untuk ibadah kepada Allah Ta'ala.
seperti harta, seperti rumah, mobil, motor, istri, anak, ya, pekerjaan, bisnis, perdagangan, ataupun jabatan, ataupun kekuasaan, kedudukan, ini jangan sampai melalaikan seseorang untuk ibadah kepada Allah. Kalau tidak, dia termasuk orang yang rugi. Ya. Makanya para jamaah Bapak Ibu, itu untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini jangan sampai kita hanya sekedar bersantai-santai, berlehai-lehai, bahkan bermain-main. Kalau tidak, kita akan divonis menjadi orang yang rugi. Kenapa? Karena kita lalai untuk ibadah kepada Allah. Zikir di situ, zikrullah Ta'ala. Para ahli tafsir dari kalangan para sahabat mengatakan mereka dilalaikan dengan dunia sehingga meninggalkan sholat 5 waktu. Ya. Mereka dilalaikan dengan harta, dengan keluarga, dengan anak dan istri, dilalaikan dengan pekerjaan, bisnis, perdagangan, dilalaikan dengan kedudukan jabatan, sehingga lupa untuk mencari ilmu, belajar agama, menuntut ilmu syar'i, ya. Dan lupa untuk ibadah-ibadah yang wajib lainnya. Makanya para jamaah Ibu, ada orang yang paling rugi, ya. Bahkan Allah sendiri menyatakan ada orang yang paling rugi hidupnya di dunia ini. Siapa mereka? Nah, kita bisa buka di dalam surat yang lain, ya, yaitu surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat yang ke-104, ya. Allah Ta'ala menyatakan di dalam kalimat tersebut, ya, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala, ya, maaf 103. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Katakan Muhammad, maukah mereka dikhabarkan kepada mereka bahwa ada orang yang beramal tapi amalnya paling rugi di dunia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, bahkan apa yang mereka usahakan di dunia itu sia-sia lah, bayangkan. Sampai-sampai Allah mengatakan apapun yang mereka usahakan itu semuanya sia-sia. Artinya semua usaha mereka itu tidak diberkahi sama Allah. Kenapa tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Fama rabbihat tijaratuhum wa makanu mutadin. Jadi perdagangan mereka, usaha mereka itu tidak beruntung, tidak menghasilkan keuntungan pahala Allah. Ya, jadi tidak mendatangkan apa? Pahala dari Allah Ta'ala. Makanya dikatakan fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin di dalam surat Al-Baqarah ayat 15 kurang lebih. Kenapa? Karena mereka telah berani ulaikal ladzina staraud dhalalata bil huda. Mereka telah menjual iman mereka, agama mereka, keyakinan mereka, akidah mereka dengan kenikmatan dunia yang sesaat. Sampai seperti itu, ya. Banyak orang, ya, kebanyakan orang rela mati-matian. Mereka mencari dunia dengan cara mengorbankan agama mereka, dengan cara meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demi hanya dunia sementara. Padahal ujung-ujungnya dia pasti akan mati, kan? Dia pasti akan mati, ya. Dia tidak sadar bahwa Allah sudah mempersiapkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Nah, itu yang nggak pernah dipikir oleh kebanyakan manusia tatkala mereka dilalaikan dengan disibukkan dengan urusan-urusan dunianya. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala, maka terkait dengan inilah sampai kemudian Allah menyatakan bahwa ketika mereka menyangka mereka itu orang yang diterima amal ibadahnya, mereka akan hidup mulia nanti di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan surga. Itu nonsen kata Allah. Kenapa? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahbitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi semasa hidupnya ketika mereka ingkar terhadap perintah Allah, ayat-ayatnya, tidak dijalankan perintahnya, bahkan diabaikan, larangannya malah diterjang, ya. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, kekufuran, kesyirikan, bid'ah maupun dosa-dosa yang besar. Itulah yang menyebabkan amal mereka musnah, lenyap, tidak tersisa. Dan mereka tidak akan wasna, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun keuntungan. Mereka tidak akan
nilai oleh Allah Ta'ala dengan nilai yang baik, ya. Dzalika jazaa'um jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Yang demikian itu balasan bagi mereka apa? Neraka jahanam. Disebabkan kenapa? Karena mereka hidupnya telah melakukan hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah. Apa? Mempermainkan ayat-ayat Allah. Menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai apa? Permainan. Padahal itu ngerti itu perintah. Ada perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah menuntut ilmu, dan perintah-perintah yang lain yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasulnya, tapi tidak diperhatikan, tidak digubris, tidak diperdulikan, bahkan diabaikan begitu saja, ditinggalkan. Kenapa? Yang penting bisa makan. Yang penting bisa makan. Yang penting bisa kenyang, yang penting bisa hidup enak, yang penting bisa tidur nyenyak, nyaman dengan keluarga, bahagia, meskipun mereka tidak ibadah, mereka tidak sholat, mereka tidak mau belajar agama. Ya itulah orang-orang yang telah dilalaikan dengan dunia karena telah mempermainkan agama. Padahal apa? Kebanyakan Bapak Ibu KTP-nya Islam, betul? KTP-nya Islam, tapi dia tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan yang menjadi ajaran Islam. Bahkan akidahnya tidak diperhatikan, imannya tidak diperhatikan. Yang penting tadi, yang penting dia bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun tadi kata Allah, mereka berani menukar kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia. Mereka menjual agama demi untuk mencari sesuap nasi. Naudzubillah min dzalik. Fama robihat tijaratu wa makanu muhtadin. Itulah hasil perdagangan usaha yang mereka lakukan tidak akan pernah beruntung alias tidak diberkahi hidupnya. Jadi orang-orang yang mencari dunia tapi dia meninggalkan agama Allah, meninggalkan perintah Allah, itu tidak pernah diberkahi sama Allah hidupnya. Naudzubillah min dzalik, ya. Semoga kita tidak masuk, ya. Makanya para jamaah Bapak Ibu, orang kalau sudah seperti itu apa akhirnya? Penyesalan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahdakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasadaqu minas sholihin. Jadi ketika sudah datang maut menghampirinya, saat itu baru dia sadar. Sadarnya kalau sudah apa? Datang kematian, maut, ajal itu. Makanya Bapak Ibu, di dalam Al-Quran sering Allah mengingatkan, rata-rata kebanyakan manusia itu menyesal ketika maut baru datang. Tapi sebelum datang kematian, ya itu lupa daratan kalau gitu. Menganggap, berpikir, meyakini bahwa hidupnya masih panjang. Wah nanti sholatnya nanti kalau sudah tua, ngajinya nanti kalau sudah pensiun, belajar agamanya nanti kalau sudah punya cucu. Tapi apa yang terjadi ketika sudah pensiun, ketika sudah nggak bekerja, sudah tua, sudah banyak anak cucu, lupa kepada Allah, tinggalkan semua kewajiban-kewajiban Allah. Nah ini Bapak Ibu, itu kebanyakan manusia itu selalu berangan-angan kosong kata Allah dan Rasulnya. Nah kalau sudah seperti itu, maut sudah menghampirinya dan nyawa itu mau dicabut, baru dia mengatakan, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta kepadamu ya Allah, undur sedikit saja, sebentar saja, sehari saja. Saya akan beramal soleh, saya akan bertobat, saya akan memperbaiki diri saya. Betul? Seperti itu Pak Bu. Bisa nggak diterima? Jelas. Allah mengatakan, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah mengundur sedikit pun ketika kematian sudah tiba. Jelas Bapak Ibu? Ya sudah, rasakno kapok, ya. Kamu sia-siakan hidup kamu, umur kamu, badan kamu, hartamu, semua yang kamu miliki kamu sia-siakan. Apa yang sudah Allah berikan kamu sia-siakan. Orang yang seperti ini orang yang paling rugi hidupnya di dunia, bahkan nanti di akhirat kelak. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, banyak ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita hati-hati. Jangan sampai hidup ini untuk main-main, ya. Hidup sekali ini
maka manfaatkan sebaik-baik mungkin. Sesibuk apapun, serepot apapun, jangan lupa Allah. Kenapa? Karena yang memberikan segala rezeki dalam hidup kita ini, kenikmatan-kenikmatan, fasilitas yang kita rasakan ini, itu semua adalah milik Allah. Kita hanya diberi titipan, kita hanya diberi, dan itu tidak selamanya. Supaya apa? Supaya keberlangsungan hidup kita ini, kata Allah, supaya terarah dan terjamin, sehingga kamu tidak lupa untuk ibadah. Lah ternyata kok sampai lupa ibadah, ya sudah, itu akan menjadikan azab bagi dirimu nanti pada hari kiamat. Makanya benar kata Abu Hazim, ya, bahwasanya setiap nikmat yang dimiliki oleh manusia tidak semakin menjadikan manusia tadi, orang tadi semakin baik hidupnya, semakin sadar, semakin berubah, semakin bertobat, semakin taat, semakin rajin ibadah, semakin mendekat kepada Allah. Maka nikmat yang dimiliki apapun itu akan menjadikan bala, akan menjadikan azab, siksa, bencana bagi dirinya nanti pada hari kiamat. Bisa di dunia, bisa, atau ditunda nanti di akhirat. Apapun Pak Bu ya, terutama hal ini yang sangat pengaruhnya kuat apa? Menjadikan orang banyak lalai. HP, apa? HP, handphone, gadget, menjadikan orang banyak lupa untuk ibadah. Terutama anak-anak muda, pemuda-pemudi ini, kalau sudah mereka sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan HP-nya, akan semakin lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi para orang tua ini harus betul-betul waspada dan selalu mengontrol anak-anaknya. Ketika waktu-waktu ibadah sholat itu tidak ada mainan. Segera mereka untuk menyongsong menyambut panggilan Allah untuk ibadah sholat berjamaah, untuk menuntut ilmu, untuk ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Tapi para jamaah Bapak Ibu, itu sebagai tadkirah, ya, mengingatkan kita akan pentingnya hidup di dunia ini hanya kita sekali, tidak dua kali, ya. Selanjutnya kita akan menghadapi kehidupan yang panjang, yaitu di akhirat kelak, ya. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna